Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Kemarin ada yang menyarankan kepada saya untuk mereview video yang lagi dibahas beberapa YouTuber ya teman-teman, yaitu tentang selebgram kecil Lala Sabira. Lala Sabira ya namanya ya. Dimana Lala Sabira ini saat dia berkunjung ke sebuah pantai bersama dengan ayahnya, dengan keluguan seorang anak kecil, dia ini mengatakan kepada ayahnya kalau dia ini melihat rumah yang besar, padahal dia itu melihatnya ke arah tengah laut. Lalu joget, lalu joget. Nama mana? Nama siapa itu? Kamu siapa itu? Oh. Rumah. Iya besar sekali. Rumah mana? Jangan nih. Benar. Benar. Rumah siapa? Jangan itu lah rumah. Ayo kita yuk. Dari video pendek ini tadi, di sini saya tidak perlu menjelaskan secara panjang lebar sebenarnya itu rumah apa dan rumahnya siapa. Saya yakin semua teman-teman yang sudah menonton video itu pasti langsung berpikiran bahwa itu adalah istananya Nyi Roro Kidul. Tapi saya tidak akan mendefinisikan rumahnya seperti apa, kemudian bahannya terbuat dari apa, itu bukan ranah saya. Yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman yaitu siapakah Nyi Roro Kidul itu sebenarnya. Karena saya pikir begini, selama ini banyak sekali orang-orang masyarakat Indonesia ini yang salah mengartikan. Ketika kita menyebutkan nama Nyi Roro Kidul ini pasti identik dengan yang namanya pesugihan. Ini yang menarik di kisah-kisah Jawa. Jika kita melihat ada orang yang pasang lukisannya Nyi Roro Kidul di rumahnya, kemudian orang itu akan beranggapan, oh yang punya rumah ini punya pesugihan Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Pokoknya neko-neko banget di Jawa ini. Dan tentang Nyi Roro Kidul ini ratusan bahkan ribuan kisah yang diceritakan. Mungkin saking banyaknya teman-teman ini bingung, mana sih yang benar, mana sih yang pantas kita yakini. Karena antara sejarah yang tertulis di buku dengan sejarah yang diceritakan oleh Jawa, khususnya orang Kejawen, ini beda. Bedanya apa? Sebenarnya hampir-hampir sama, hanya saja kembali lagi ke keyakinan kita masing-masing. Tapi di sini saya, Kang Zi, punya keyakinan tersendiri. Keyakinan saya, Nyi Roro Kidul ini adalah sosok malaikat. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena begini. Di dalam ajaran Islam, Allah ini menciptakan ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan malaikat. Kang Zi bohong. Buktinya selama ini kita hanya disuruh mempercayai beberapa malaikat. Iya, itu adalah yang wajib kita imani dan yang disebutkan. Tapi yang tidak disebutkan ini cukup banyak sekali. Contohnya begini. Di dalam keterangan tentang doa khatmil Quran, disitu kan dijelaskan. Ini mohon maaf ya teman-teman, saya larinya lebih ke Islami. Jadi buat teman-teman yang non Muslim saat ini sedang menonton, saya mohon maaf. Jadi ketika doa khatmil Quran itu dibacakan, itu disaksikan dan diaminkan oleh ribuan malaikat. Dengan kata lain berarti memang Allah ini menciptakan ribuan bahkan jutaan malaikat. Nah, dari sekian banyak malaikat ini ada malaikat yang berjenis kelamin perempuan. Salah satunya adalah Nyi Roro Kidul, atau orang Jawa punya penyebutan lain yaitu Dewi Nawang Wulan. Nama Nyi Roro Kidul ini adalah penyematan terakhir. Sebelumnya, nama yang paling terkenal adalah Dewi Nawang Wulan. Kemudian kenapa Dewi Nawang Wulan atau Nyi Roro Kidul ini bisa berada di Laut Selatan sana? Cerita yang saya yakini begini. Jadi semua adalah rentetan dari rencana Allah untuk menorehkan sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Suatu ketika para malaikat ini turun, seperti cerita Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan yang sudah beredar, meskipun itu agak meleset.
Dikarenakan Dewi Nawang Wulan atau malaikat ini tadi melakukan kesalahan di bumi, yaitu menikah dengan Joko Tarub dengan manusia, sampai akhirnya ketika kembali ke langit dia ini tidak diterima lagi, hingga akhirnya dia ini disuruh turun ke bumi lagi dan diberikan daerah kekuasaan yaitu Laut Selatan. Kemudian kenapa bisa disebut Nyi Roro Kidul, dan siapakah sebenarnya sosok-sosok yang ada di Laut Selatan sana? Karena selama ini ada penyebutan Nyi Roro Kidul, kemudian Nyi Blorong dan lain sebagainya. Jadi begini ya teman-teman, Nyi Roro Kidul tetaplah Nyi Roro Kidul atau Dewi Nawang Wulan, sedangkan Nyi Blorong atau yang lainnya ini adalah makhluk gaib yang bernaung di sana juga. Dewi Nawang Wulan atau Nyi Roro Kidul ini kan penguasa. Yang namanya penguasa ini pasti punya anak buah. Boleh dibilang ya panglima prajuritnya Nyi Roro Kidul lah. Dia inilah yang sering ditemui atau menemui orang-orang yang punya hajat. Saya yakin di sini teman-teman sudah sedikit menangkap ya. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa dia ini sudah bertemu dengan Nyi Roro Kidul, ada satu video yang pernah mengatakan katanya, jadi dia ini paranormal, katanya sudah menghancurkan istananya Nyi Roro Kidul. Saya ketawa melihat itu. Sebenarnya yang dia maksud ini hanyalah prajurit-prajuritnya. Karena apa? Untuk menemui sosok Nyi Roro Kidul atau Dewi Nawang Wulan ini tidak semua orang bisa menemui. Terlebih hanya orang abal-abal yang baru belajar ilmu gaib. Kemudian kenapa banyak cerita orang yang sukses ketika mencari pesugihan kepada Nyi Roro Kidul, kita menyebutnya begitu aja ya, padahal itu bukan Nyi Roro Kidul. Jadi begini, yang namanya jin, yang namanya makhluk gaib, jika kita tahu, jika kita sayang kepada orang-orang yang datang untuk mencari pesugihan ke sana, hanya saja karena tekadnya orang ini sudah kuat dan sudah berani mengambil resikonya, yowis akhirnya dituruti. Gambaran kecilnya adalah seperti itu. Kemudian siapakah Joko Tarub? Sosok manusia yang sudah menikah dengan malaikat yang turun ke bumi ini tadi. Jadi Joko Tarub ini jika diurutkan nasabnya, ini ketemunya adalah keponakan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi kisah sedikitnya begini ya teman-teman. Dewi Retno ini adalah adiknya Sunan Kalijogo. Pada masa lalu diberikan tugas oleh ayahnya, jika kamu ingin bertemu dengan kakakmu yaitu Sunan Kalijogo, kamu harus bertapa di hutan selama kurang lebih berapa? 7 tahunan lah. Diberi lakon seperti itu, tidak boleh meminta, tidak boleh menerima, tidak boleh mengambil dan sebagainya. Syaratnya adalah mutlak hidup selama 7 tahun di hutan, makan dengan apa yang tersedia di hutan tersebut. Sampai suatu ketika di dalam perjalanannya itu beliau ini bertemu dengan yang namanya Syekh Jumadil Kubro. Hingga akhirnya keduanya ini menikah. Dan setelah menikah dikaruniailah anak yang namanya yaitu Joko Tarub. Dan Joko Tarub setelah besar menikah dengan Dewi Nawang Wulan. Pernikahan antara Joko Tarub dengan Dewi Nawang Wulan ini menghasilkan anak yang namanya Dewi Nawangsih. Nawangsih ini setelah besar menikah dengan salah satu putranya Prabu Brawijaya yaitu Pangeran Bondan. Tepatnya Pangeran Bondan Kejawen. Jadi jika teman-teman ini masih menanyakan sebenarnya siapakah sosok Joko Tarub, Joko Tarub adalah cikal bakalnya para raja-raja di Jawa ini. Kemudian untuk sosok Nyi Roro Kidul atau Dewi Nawang Wulan ya seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Karena itulah sampai sekarang saya meyakini bahwa sosok Ki Ageng Joko Tarub ini salah satu waliullah. Meskipun kisahnya dalam penyebaran agama Islam ini tidak tertulis di dalam buku sejarah. Kita sebagai orang Jawa yang paling gampang kita terima begini. Asal usul dari padi atau nasi itu kan kisahnya berasal dari Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan. Ya, jikapun kita memang susah menerima dari sejarah-sejarah yang tertoreh, setidaknya kita bersyukur Allah sudah menempatkan Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan sebagai sosok atas asal usulnya padi dan beras di Pulau Jawa ini. Karena itulah
nasi ini menjadi makanan pokoknya orang Indonesia. Apa yang saya sampaikan ini tadi hanyalah referensi ya teman-teman. Jika teman-teman masih kurang yakin atau masih ingin mencari tahu lagi, silahkan mencari referensi dari orang-orang lain. Saya rasa itu saja yang teman-teman yang bisa saya sampaikan di video ini. Saya tidak mengharuskan teman-teman percaya dengan apa yang saya sampaikan ini, karena ini murni adalah pendapat saya pribadi dan apa yang saya yakini. Jikapun teman-teman semua ini berbeda keyakinan dengan saya, monggo silahkan bebas, karena yang namanya keyakinan ini adalah hak pribadi masing-masing. Saya Kang Ji, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.